Kayak nyabrang ya? Kayak wong loro kae? Bớt cái nào hả? Dus-dusan apa golek tiwak, Mas? Oh, nyabrang. Oh, bolang. Oh, cari apa? Oh, gandul. Namanya siapa, Mas? Urung nyore kok, Mas. Urung nyore. Oh iya, Mas apa namanya? Bobok. Ya. Bobob. Oh ya. Apa, Mas? Gandul. Nyari gandul ya. Cambekan ya, dalam mana? Di slow motion apa sepatu? Oh, gunung main orang. Kali ini gunung boleh gede semen. Ada di gapeng. Tinggal lupa. Oh, itu no. Oh, cincinnya malah masih belajar. Kalau baca ini, makanya Indonesia banyak ya. Bukan terakhir ya. Serius itu dua. Iya dia nah. Thailand yang pertama ya. Itu Eropa. Kan. Thailand juga berbeda. Ada tekniknya ya, Mas? Pakai teknik apa? Teknik ondoli. Mas, Yang penting tipis lah. yang penting tipis. Biasanya berapa lompatan? Lompatan ya 2, 3 sampai 5 lompatan. 5 lompatan. Jangan lebih. Ya, dicoba ya, Mas. Bentar, Mas. Ya. Makasih, Mas. Bagaimana cara memainkannya? Yuk kita mulai. Pertama, carilah permukaan air yang cukup tenang dengan banyak batu di sekitarnya. Kedua, pilih batu kamu. Carilah batu yang pipih dan bundar sebesar ukuran telapak tangan kamu. Cukup berat sehingga batu tidak terpengaruh oleh angin dan pergolakan udara, tetapi tetap ringan untuk dilemparkan dengan tingkat akurasi yang cukup. Semakin halus dan pipih batu yang Anda pilih, semakin baik pula pantulan yang akan dihasilkan tanpa memecah kepadatan permukaan air. 3. Posisikan jari telunjuk kamu pada ujung batu. Peganglah bagian datar batu dengan ibu jari dan jari tengah pada masing-masing sisi batu, agar batu dapat berputar pada garis lurus dengan bagian batu yang datar bergerak paralel dengan air. Pastikan kamu memposisikan bagian pinggir batu sejajar dengan jari telunjukmu, sembari menempatkan ibu jari di atas batu untuk menjaga pengendalian batu. 4. Berdirilah agak menyamping dari arah air. Renggangkanlah jarak antar kedua kaki hingga sejajar dengan bahu kamu. Berdirilah dengan sisi non-dominan kamu berada lebih dekat pada ujung air.
dengan posisi bahu menghadap pada air. Berjongkoklah dekat air hingga ketika kamu melempar batu, batu tersebut akan lebih sejar dengan permukaan air. Penelitian dari para ilmuwan menunjukkan bahwa sudut yang ideal antara batu dan air adalah 20 derajat. Sedikit saja kurang dari itu maka friksi akan menahan laju batu, dan juga jika lebih sedikit saja maka batu akan menghantam air dan akan tenggelam. 5. Lekukan pergelangan tanganmu hingga ke belakang dan hentakan ke depan untuk melontarkan batu hingga menggores permukaan air, seperti sedang melempar bola dalam permainan softball. Dapat juga kamu bayangkan seperti sedang menyebat menggunakan cambuk dengan gerakan yang menyamping. Yang penting kamu melakukan pergelangan tangan dengan hati-hati hingga ke belakang untuk menghasilkan daya lontar, dan setelah itu hentakan ke depan dengan cepat dan juga pada sudut yang tepat agar batu dapat berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Lemparlah dengan secepat mungkin tanpa kehilangan momentum. Sudut dan perputaran itu lebih penting dari kecepatan. 6. Kamu dapat melanjutkan melatih kedua kaki sehingga kamu dapat menghasilkan lemparan yang lebih kuat lagi dan benar-benar menguasai teknik ini. Melatih pergerakan kaki dapat membantu kamu menguasai ritme dan keterampilan yang diperlukan untuk benar-benar menguasai hal ini. Tekuk sedikit kedua lututmu, turunkan badan sekitar 15 cm. Selanjutnya, ketika kamu menyebarkan batu tersebut ke air, kamu akan menambah daya lontar. Untuk menambah momentum, jika kamu ingin seperti pemegang rekor dunia kita, maka angkatlah kaki kamu yang terdekat dengan air kira-kira 15 cm dari tanah. Bersandarlah lebih kepada kaki belakang selagi kamu mengambil ancang-ancang, lalu lontarkan batu dan ikuti dengan pergerakan badan hingga kamu memijakkan kaki depan ke tanah. Ini juga akan membantu kamu dan akan menghasilkan daya lontar tambahan. 7. Pastikan kamu mengikuti gerakan badan. Jangan hanya melempar batu lalu berhenti menggerakkan lengan. Jika seperti ini maka jarak lemparan batu akan berkurang. Sebaliknya, ketika kamu melakukan pergelangan tangan ke belakang, pastikan kamu menyebat tangan sepenuhnya hingga melintasi dada dan berhenti di dekat pundak yang tidak dipakai untuk melempar. Dengan mengikuti gerakan badan seperti ini, kamu akan menggunakan seluruh daya dan momentum dalam lemparan itu, dan batu akan terlontar dengan jarak terjauh serta akan memantul dari permukaan air dengan pantulan terpanjang. Sekarang setelah kamu paham permainan ini, mari kita lihat apa yang membuat batu itu tidak jatuh ke permukaan air dan sebaliknya membiarkannya memantul ke permukaan berulang kali. Berapa kali batu melompati permukaan tergantung pada sejumlah faktor, yaitu ketinggian tempat batu dilempar, sudut pelemparan batu, sifat dampak batu dengan permukaan, kondisi permukaan air, dan kekuatan batu yang dilempar. Ada prinsip dalam fisika yang menentukan bagaimana dua benda bereaksi ketika mereka bertabrakan. Dinyatakan bahwa untuk tumbukan yang terjadi antara benda satu dan benda dua dalam suatu sistem terisolasi, momentum total kedua benda sebelum tumbukan sama dengan momentum total kedua benda setelah tumbukan. Artinya momentum hilang objek satu sama dengan momentum yang diperoleh objek dua. Ini berarti bahwa tidak ada kehilangan momentum secara keseluruhan ketika ada interaksi antara dua benda. Dalam kasus lompat batu, ketika batu menyentuh permukaan air, itu akan mendorong sedikit air ke bawah yang juga mendorong batu ke atas, dengan asumsi bahwa gaya yang mendorong batu ke atas seimbang dengan berat total batu. Ada kecepatan minimum batu di mana ia tidak akan tenggelam. Ini berarti bahwa batu tidak akan memantul jika tidak memiliki kecepatan minimum yang diperlukan, yang tergantung pada berat batu. Lebih penting lagi putaran, yaitu apa yang membuat batu tetap stabil selama memantul.
Inilah mengapa membantu jika batu juga berputar pada porosnya saat dilempar, karena batu tersebut menstabilkan batu terhadap torsi gaya angkat yang diterapkan ke belakang. Tidak ada nilai optimal untuk kecepatan yang Anda diperlukan untuk melempar, tetapi ada nilai untuk sudutnya. Ditemukan bahwa jika batu dilempar dengan sudut 20 derajat antara batu dan permukaan air, ia memiliki peluang lebih besar untuk memantul. Selain itu, badan air yang lebih tenang menawarkan resistensi eksternal yang lebih rendah terhadap pantulan. Ketika sebuah batu melompat ke air dengan kecepatan U yang cukup mengenai permukaan air dengan sudut tertentu, ia membentuk rongga yang terisi dengan udara sekitar seperti ditunjukkan pada gambar. Dalam lompatan yang berhasil, objek bergerak di sepanjang bagian depan rongga dan akhirnya didorong dari permukaan oleh gaya hidrodinamik yang digerakkan oleh tekanan.